Oke, materi hari ini yaitu tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan adalah prinsip-prinsip kebahasaan yang harus kalian jadikan acuan ketika kalian mencoba mengidentifikasi, menganalisis, ataupun merancang hingga membuat teks editorial. Prinsip-prinsip ini harus kalian pegang karena kalian akan membedakan hasil kerja kalian apakah ini merupakan teks editorial ataupun berita biasa. Seperti kita ketahui bahwa teks editorial itu adalah sebuah pandangan atau tanggapan pemimpin redaksi dari sebuah harian atau sebuah media yang menanggapi terkait isu-isu atau terhadap fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat. Entah itu dari fenomena sosial atau fenomena alam. Contoh, sekarang sedang pandemi virus COVID-19. Bagaimana seorang pemimpin redaksi memberikan tanggapan terkait jalannya negara ataupun dunia menghadapi pandemi ini. Jadi yang mengeluarkan tanggapan itu adalah seorang pemimpin redaksi ataupun redaktur ataupun editur dari harian, media cetak, media online ataupun media yang lainnya yang khusus memberikan berita-berita kepada masyarakat. Jadi berbeda antara berita biasa yang suka kalian lihat di koran ataupun di media online dengan berita-berita yang sifatnya adalah teks editorial. Teks editorial sifatnya khusus, disimpan di setiap harinya, di harian tertentu, itu di pojok tertentu, rata-rata minimal ada satu pojok opini atau tajuk rencana atau istilah lainnya teks editorial di setiap hariannya. Baik, kita mulai. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, teks editorial itu diisi oleh adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia atau kata keterangan digunakan dalam teks editorial. Nah, memiliki tujuan untuk mendapat keyakinan pembaca. Untuk meyakinkan pembaca, kita harus menyusun kata-kata menjadi kalimat. Kalimat itu sehingga memberikan keyakinan terhadap pembaca apa yang dibacanya. Adverbia yang digunakan pada umumnya berupa adverbia kuantitatif seperti biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan sebagainya. Adverbia ini digunakan dengan tujuan mempertegas argumen penulis. Gitu. Di dalam adverbia sendiri, menurut sifatnya dibagi menjadi beberapa, namun kita akan bahas satu dulu, karena ini yang sering digunakan di dalam teks editorial, yaitu ada yang disebut dengan adverbia tunggal. Seperti sudah disebutkan di atas, adverbia tunggal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu adverbia yang berupa kata dasar dan adverbia yang berupa kata berafiks. Nah, ini istilah baru lagi, kata berafiks yaitu kata berimbuhan. Kalau sebelumnya kalian mempelajari kata berimbuhan ada awalan, ada akhiran, ada gabungan, ada sisipan. Nah, istilahnya kita ganti awalan yaitu menjadi prefiks, akhiran menjadi sufiks, sisipan menjadi infiks, dan gabungan menjadi konfiks. Gitu. Jadi ketika menjelaskan biar kalian langsung memahaminya. Kemudian di dalam adverbia tunggal itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada adverbia yang berupa kata dasar. Yang berupa kata dasar hanya terdiri atas satu kata dasar, karena adverbia dasar tergolong ke dalam kelompok kata yang keanggotaannya tertutup. Maka jumlah adverbia yang berupa dasar itu tidak banyak. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Ini contoh-contoh, kalau di bahasa Indonesia itu kata pengantar, bukan kata pengantar di dalam makalah ya. Jadi si kata itu akan berfungsi jika ada kalimat yang akan menjelaskan kalimat sebelumnya. Seperti kalau hampir, segera, paling, itu tanpa ada kalimat di belakang ataupun di depannya, otomatis si kata itu tidak memiliki makna tertentu karena dia tidak bisa menjelaskan kalimat di depannya. Contoh, kata segera ini bisa berfungsi ketika kita gabungkan dengan kalimat segera kumpulkan tugas bahasa Indonesia teks editorial paling lambat hari ini. Segera itu berfungsi sebagai untuk secepatnya kalian harus mengumpulkan tugas tersebut.
Nah, ini yang disebut dengan adverbia yang berupa kata dasar. Kata dasar ini tidak dipengaruhi oleh yang tadi, awalan, akhiran, sisipan, ataupun gabungan. Dia berdiri sendiri, memiliki makna, tapi maknanya akan absolut, akan ada ketika dia dihadapkan pada kalimat di depannya. Kemudian yang kedua yaitu adverbia yang berupa kata berafiks atau adverbia yang berupa kata berimbuhan. Adverbia ini berupa kata berafiks diperoleh dengan menambahkan gabungan afiks. Contoh, di sini ada gabungan afiks atau gabungan imbuhan, ada awalan se dan akhirannya atau afiksnya pada kata dasar. Contohnya berupa penambahan gabungan afiks se dan nya pada kata dasar sebaiknya. Kata dasarnya kan baik, ditambahkan awalan baik atau prefiks baik dan akhirannya atau sufiksnya kita segera membayarkan pajak itu. Sebaiknya kita segera membayarkan pajak itu. Berbeda dengan halnya kalau kita hilangkan imbuhan se dannya ini, baik kita segera bayarkan pajak itu, akan berbeda makna. Nah, ini adverbia atau di dalam fungsi kalimat sebagai keterangan yang bisa menjelaskan kalimat di depannya. Sebaiknya di sini kalau di dalam fungsi kalimat tidak berlaku sebagai subjek, tidak berlaku sebagai predikat, tidak berlaku sebagai objek, dia hanya berlaku sebagai keterangan. Keterangan apa? Keterangan yang menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Yang pertama adalah adverbia, yang kedua adalah verba. Verba apa saja yang ada di dalam teks editorial? Nah, di sini kita kupas dulu terkait definisi verba sendiri. Yaitu verba menurut Spinoza adalah kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Nah, dari SMP pun kalian mempelajari bahwa kata kerja selalu melekat pada predikat. Yang dicontohkan kalian dari SMP, Bapak pergi ke sekolah, pergi sebagai kata kerja, melekat juga sebagai predikat. Manusia, benda, atau orang yang melakukan selalu melekat pada subjek. Itu kan. Istilah lain yang sering kalian ucapkan adalah kata kerja. Jadi verba ini adalah kata kerja. Nah, di dalam verba tadi Bapak katakan ada 3 jenis verba yang sering digunakan di dalam teks editorial. Yang pertama adalah verba material. Dari istilahnya sendiri kita bisa mengidentifikasi bahwa verba ini adalah verba atau kata kerja yang berhubungannya dengan hal-hal sifatnya material atau sifatnya fisik. Contoh di sini ada menulis, ada menangkap, ada mengenakan, ada menyelenggarakan. Gitu kan. Ini yang sifatnya dengan fisik. Verba selanjutnya yang ada di dalam teks editorial yaitu verba mental. Verba mental salah satu jenis verba yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, keadaan, ataupun keberadaan. Contohnya menikmati, khawatir, mengamati, merasakan. Verba ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya material. Di sini lebih ke mental atau reaksi dari suatu perbuatan atau peristiwa. Contoh takut, bahagia, dan yang lainnya. Yang melakukan sifatnya kata kerja. Verba yang ketiga di dalam teks editorial yaitu ada verba relasional. Verba ini berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Dengan begitu, struktur kalimatnya adalah subjek ditambah verba relasional tambah misalnya. Di sini contoh ada kalimat, virus corona merupakan virus yang mematikan.
kata merupakan menjadi verba penghubung antara subjek yaitu virus corona dan pelengkap yaitu virus yang mematikan. Di sini contohnya yang merupakan ini. Virus corona merupakan virus yang mematikan. Virus corona sebagai subjek merupakan ini adalah sebagai predikat, sebagai verba relasional yang menghubungkan antara subjek dengan keterangan yang menjelaskan bahwa virus corona itu adalah virus yang mematikan. Gitu. Sekali lagi Bapak jelaskan, struktur kalimatnya ketika kalian ingin menggunakan verba relasional sebagai predikat, yaitu ada di contoh, virus corona merupakan virus yang mematikan. Kata merupakan di dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai predikat sekaligus melekat sebagai verba atau kata kerja. Kata kerjanya yaitu berjenis kata kerja atau verba relasional. Karena dia berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Nah, di sini merupakan adalah berfungsi sebagai menggabungkan antara subjek yaitu virus corona di sini merupakan virus yang mematikan. Virus yang mematikan sebagai pelengkap ataupun keterangan di sini dijelaskan oleh sebuah verba relasional yang melekat fungsinya sebagai predikat. Selanjutnya, kaidah teks editorial selanjutnya yang ketiga, yang pertama tadi yaitu adverbia, yang kedua adalah verba, yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kelas kata yang berfungsi untuk menghubungkan baik antar kata, antar frasa, maupun antar kalimat. Berdasarkan fungsinya, konjungsi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Sesuai dengan pengertiannya, konjungsi antar kalimat berarti dia berfungsi untuk menghubungkan kalimat. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Konjungsi antar kalimat contohnya akan tetapi, di samping itu, sementara itu. Jika Bapak buatkan contohnya, selain daripada, itu kan, kalian tambahkan kata-katanya ke depan, kalimatnya ke depan, gitu kan. Di samping itu, berarti kita menambahkan kalimat yang sebelumnya dan diperjelas dengan dihubungkan dengan konjungsi di samping itu. Oke, semoga dapat dipahami. Yang kedua adalah konjungsi intrakalimat. Ada antar kalimat, ada konjungsi intrakalimat. Adalah kata penghubung tidak pernah digunakan pada awal sebuah kalimat, kecuali jika kata itu digunakan pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat, seperti karena. Oleh karena itu adalah kata hubung atau konjungsi intrakalimat yang bisa digunakan di awal kalimat. Hanya konjungsi tertentu. Bukan. Nah, kata-kata yang tergolong ke dalam ungkapan atau kata penghubung itu tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Contoh di sini ada dan, agar, dan sebagai kaidahnya juga penggunaan konjungsi itu ketika kita menguraikan sesuatu, konjungsi disimpan di akhir. Ya contoh A, B, C, dan D. Itu tidak boleh merangkap antara tanda baca koma dengan konjungsi. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Kata penghubung rangkap yang menghubungkan dua frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Ini nanti kita akan bahas istilah sintaksis ini apa, karena kalian belum pernah mendengar. Contohnya, tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga. Nah, tidak hanya dengan tetapi juga ini merupakan sebuah konjungsi korelatif atau konjungsi yang menghubungkan antara kalimat, antara frasa ataupun klausa satu dengan yang lainnya. Dilengkapi kalimatnya seperti ini, bukan berpasangan dengan melainkan, mulai dari berpasangan dengan hingga, dan sebagainya. Gitu kan. Nah,
Penggunaan konjungsi korelatif ini biasanya berpasangan. Contoh di sini ada tidak hanya, tetapi juga, gitu kan. Bukan dengan melainkan, bukan dia melainkan mereka. Contoh, ataupun dari Sabang hingga Merauke, itu adalah konjungsi korelatif. Di sini ada dari, ada hingga. Jadi ini termasuk konjungsi korelatif. Baik, demikian materi terkait kaidah kebahasaan teks editorial. Kita bagi tiga. Yang pertama, teks editorial itu diisi oleh adverbia, khususnya adverbia tunggal, yang dibagi menjadi dua, yaitu ada adverbia yang berupa kata dasar, supaya mudah diingat, yaitu adverbia yang tidak ada imbuhan yang membangunnya. Kemudian ada adverbia yang berupa kata berafiks atau adverbia yang katanya berimbuhan. Seperti di sini dicontohkan, ada adverbia yang dilengkapi dengan imbuhan se dan akhirannya. Sebaiknya. Sebaiknya nanti di dalam sebuah kalimat berfungsi sebagai predikat sekaligus sebagai sebagai keterangan. Di sini adalah bagian dari kata dasar yang ditambahkan imbuhan se dan akhirannya. Ini yang pertama, kaidah yang pertama adalah adverbia, yang kedua adalah verba atau kata kerja. Ini teks editorial harus ada adverbia, harus ada verba. Verba sendiri yang ada di teks editorial itu dibagi menjadi tiga. Ada relasional, gitu kan. Yang kedua ada mental, dan yang ketiga ada material. Nanti bisa kalian baca sendiri di PDF yang Bapak bagikan. Kemudian kaidah yang ketiga atau yang terakhir di dalam teks editorial yaitu diisi oleh beberapa konjungsi. Jenis konjungsi banyak macamnya, hanya yang sering digunakan di dalam teks editorial ada tiga, yaitu konjungsi intrakalimat, antar kalimat, dan konjungsi korelatif. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan, nanti tugasnya Bapak akan bagikan di classroom. Yang sebelumnya tugas yang sudah ditugaskan kepada kalian yaitu mengidentifikasi antara fakta dan opini yang ada di dalam teks editorial. Sekali lagi Bapak jelaskan di pertemuan ini, teks editorial itu sifatnya khusus di dalam sebuah harian tertentu. Contoh di pikiran rakyat, baik media cetak ataupun media online, dia sifatnya khusus karena tidak menyatu dengan berita-berita yang lainnya. Biasanya di judul utama di setiap hariannya suka di atasnya ada tulisan opini, sorot, ataupun yang lainnya. Karena di sana berisi tentang tanggapan-tanggapan editor ataupun pemimpin redaksi terkait isu-isu yang berkembang hari ini. Nah, tugas selanjutnya, karena kalian sudah mempelajari terkait struktur, unsur, ciri, fungsi, manfaat, dan hari ini kalian mempelajari terkait kaidah kebahasaannya, kita akan mencoba merancang jika kalian sebagai editor ataupun sebagai pemimpin redaksi dari sebuah harian atau dari sebuah media cetak. Kalian dituntut untuk mampu menyusun sebuah opini terkait perkembangan isu-isu tertentu di sekitar kita. Gitu. Nanti tugasnya atau isunya kita akan coba buatkan 5 isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat akhir-akhir ini, baik itu terkait virus corona, kalian bisa membuat sebuah teks editorial mengenai di virus corona ini, yaitu
bagaimana tindakan pemerintah, baik itu dari kesehatannya, bagaimana menjamin kestabilan ekonomi di negara kita terkait pandemi ini. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah 15 menit selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, sekiranya tidak penting jangan keluar rumah, jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Mudah-mudahan kita segera dipertemukan di pembelajaran tatap muka yang sudah kita tunggu-tunggu kurang lebih 7 sampai 8 bulan ini. Sekali lagi, sehat-sehat selalu buat kalian. Terima kasih atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.